menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Tepuk tangan buat teman-teman New Life, teman-teman yang di media sana semuanya. Puji Tuhan. Senang kembali bisa bersama dengan saudara. Kita udah masuk pada bulan Agustus yang namanya Agus. Boleh lambaikan tangan yang namanya Agus. Selamat ulang tahun. Karena biasanya yang lahir bulan Agustus namanya Agus. Kita sudah masuk dalam bulan Agustus dan kita masuk kepada tema yang baru yaitu Transformer Generation. Atau generasi yang mengubah, generasi yang mentransform lingkungan kita. Dan saudara, saya mau ingetin pada saudara bahwa menjadi seorang transformer bukannya tiba-tiba dari mobil jadi robot gede. Atau robot gede jadi mobil. Kan itu namanya transformer memang filmnya. Tetapi yang dimaksudkan adalah setiap orang, setiap kita itu dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi pembawa perubahan dalam kehidupan dan dalam dunia kita masing-masing. Berapa banyak di antara saudara pelajar, mahasiswa SMP, SMA, boleh angkat tangan saudara? Baik, terima kasih. Saudara adalah transformer di tempat sekolah saudara masing-masing. Yakinkan itu, percayalah bahwa Tuhan mau pakai kalian semua sebagai pelajar, mahasiswa, sebagai transformer di tempat kalian masing-masing. Berapa banyak karyawan di tempat ini? Saya juga karyawan sebenarnya. Karyawan perumahan kerajaan sorga. Oke, saudara juga adalah transformer. Kita ada transformer di tempat pekerjaan kita masing-masing. Berapa banyak ibu rumah tangga? Tepuk tangan buat ibu-ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, kalian juga adalah transformer di rumah kalian masing-masing. Berapa banyak bapak rumah tangga? Well, bapak rumah tangga adalah transformer. Saudaraku, yang dimasukkan dengan transformer ini, saya coba pelajarin dari berbagai macam tokoh yang ada dalam dunia ini. Beberapa tokoh yang saya coba baca, saya selidikin. Lalu juga tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab, saya membuat sebuah definisi. Apa itu transformer? Siapakah si transformer ini? Orang yang membawa perubahan dalam kehidupannya. Nggak harus selalu punya nama gede sebenarnya. Dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, kita bisa jadi transformer. Nah, transformer menurut definisi saya secara pribadi, setelah mempelajari beberapa tokoh dan melihat kehidupan mereka, seorang transformer adalah seorang yang berani, catat nih saudara, melangkah keluar dari zona nyaman kehidupannya, karena menerima panggilan Tuhan atau mendengar panggilan Tuhan. Dan untuk menjalankan sebuah kehidupan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Yang akan menyebabkan perubahan dalam hidup di dunianya. Seorang transformer adalah seorang yang berani keluar dari zona nyaman kehidupannya. Yang gak cuma begitu-begitu aja hidupnya. Muter-muter di situ aja. Dengan dirinya sendiri. I, me, and myself. Cuma di situ-situ aja. Enggak. Orang yang berani keluar dari zona nyamannya karena mendengar panggilan Tuhan yang sangat jelas buat dirinya untuk bisa melakukan pekerjaan sebuah kehidupan yang lebih besar dari dirinya sendiri untuk menyebabkan pada akhirnya perubahan dalam kehidupan di dunia sekelilingnya. Itu transformer kalau menurut saya. Dan saya pelajari itu dalam beberapa kehidupan orang-orang tertentu. Nah, ada banyak transformer di dunia kita. Khususnya yang pertama, saya ingin sodorkan bahwa sudah ada begitu banyak nama. Tapi nama ini adalah nama yang sebenarnya mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Namanya Martin Luther. Dia adalah seorang reformator. Seorang yang mereform kehidupan gereja pada abad yang ke-15 kira-kira. Nah, Martin Luther ini adalah seorang yang sebenarnya dia adalah seorang pastor di gereja Katolik. Tentu aja bukan gereja Katolik yang sekarang ini, gereja Katolik yang zaman abad ke-15. Dan dia adalah seorang yang mendalami firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada saat itu terjadi ada begitu banyak penyelewengan dalam kehidupan beragama, khususnya agama Kristen. Karena agama pada saat itu menjadi agama negara. Dan orang yang berdosa bisa beli surat untuk menghapuskan dosanya. Dan Martin Luther katakan ini gak beres, ini gak benar, ini gak alkitabiah. Orang yang berdosa hanya bisa diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus, dia bilang. Dan yang lebih hebatnya lagi adalah pada zaman itu dia mereform bahwa dulu orang-orang baca Alkitab itu cuma orang-orang tertentu yang ada di panggung ini, yang ada di mimbar ini yang pegang Alkitab. Yang boleh baca Alkitab, gak boleh sembarangan orang. Kalian bukannya pendeta,
nggak punya hak untuk baca ini. Bisa bayangin gitu? Martin Luther bilang enggak. Itu buat semua orang yang percaya. Alkitab akhirnya bisa dibaca oleh kita semua. Sekarang ada di tangan kita masing-masing. Alkitab. Kalau nggak ada Martin Luther yang mereform atau sebagai seorang transformer, kita nggak bisa baca Alkitab hari ini loh. Nggak diizinkan baca Alkitab. Tapi yang saya paling suka adalah yang terakhir ini. Martin Luther sebagai seorang pastor pada saat itu menikahi seorang biarawati. Dan akhirnya pendeta-pendeta Protestan bisa menikah. Saya mengucap syukur buat Martin Luther. Karena saya boleh menikah dan saya punya istri yang luar biasa. Kalau enggak ada Rachel, enggak ada Priscilla. Kalau enggak menikah kan. Saya enggak bisa menikah, saya jomblo. Mengucap syukurlah calon-calon pendeta, kalian bisa menikah. Oke, udah menyimpang. Bagaimana dengan Nelson Mandela di dunia politik? Kita tahu dia orang yang menghapuskan perbedaan rasis atau rasisme, perbedaan warna kulit. Orang-orang hitam pada saat itu yang disebut sebagai budak-budak katanya dia lawan itu, dan dia adalah seorang presiden presiden Afrika Selatan berkulit hitam yang pertama. Dan dia menghapuskan semua itu yang namanya rasisme, kemiskinan, jomplang antara yang kaya dan miskin di South Africa. Nah kita mengerti dan ini mempengaruhi dunia banyak, dunia luas. Dan dia menjadi seorang transformer. Dia menjadi seorang yang mentransform kehidupan masyarakat. Bagaimana dengan Steve Jobs? Wah, kita sekarang ngucap syukur loh bisa touchscreen. Karena dimulai dengan teknologi-teknologi yang ditemukan oleh orang-orang yang disebut dengan transformer. Bahkan dikatakan di dalam begitu banyak magazine di Amerika, Steve Jobs adalah seorang yang mengubahkan budaya abad 21. Mengubah budaya. Saya bisa bayangin deh, ini orang yang punya, wah luar biasa, hebat luar biasa. Bagaimana dengan, kita tahu Mark Zuckerberg. Ya, kita semua jadi akhirnya bisa mengenal Facebook dan akhirnya beralih kepada WhatsApp group, WhatsApp sekarang yang, sudah tahu siapa yang menciptakan WhatsApp? Siapa yang tahu? Siapa yang gak tahu? Siapa yang gak dengar? Siapa yang gak ngerti bahasa Indonesia? Well, penciptanya Google aja sendiri. Sudah bisa dapatkan. Namanya Jan Koum. Dia adalah seorang dari Kiev, dari Ukraina, yang dulunya adalah office boy dari sebuah toko kelontong, toko kecil. Tapi akhirnya dia bisa menemukan WhatsApp dibeli oleh Mark Zuckerberg. Kita dengar ceritanya. Saudara baca aja ceritanya, ada di sana semua. Dan mereka adalah transformer yang mengubah budaya dunia ini. Nah pertanyaannya sekarang adalah, kalau Tuhan panggil kita untuk menjadi anaknya dan kita bisa percaya kepada janji Tuhan tentang hidup kita di masa yang akan datang. Kalau kita hidup benar, kita belajar benar, kita betul-betul mencari Tuhan, kita berusaha kerja benar. Masa sih kita gak jadi transformer? Saudara? Kita semua dipanggil jadi transformer yang paling tidak mengubahkan keluarga kita. Mengubahkan nasib keluarga kita. Kalau ada orang bilang dulu katanya, dulu kan gitu, dulu zaman saya kecil ya, udah gak ada sekarang karena juga udah gak ada juga barangnya. Kalau bapaknya tukang beca, anaknya pasti tukang beca, paling gak suka dorong beca. Dulu sampai begitu loh saudara. Karena apa? Ya keluarganya udah ditetapkan tuh jadi orang miskin katanya begitu. Tapi enggak dengan orang-orang yang kenal Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang menerima panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Hey, kalian bisa jadi transformer. Walaupun kehidupan kalian mungkin sekarang kayaknya kurang-kurang banget, kayaknya enggak nyaman-nyaman banget. Ketahuilah, hey, apapun yang Tuhan punya buat masa depanmu, dia akan genapi sementara engkau hidupi sesuai dengan kehendaknya. Hidupi kehidupan kalian sesuai dengan firman-Nya. Lakukan, kerja dengan benar, belajar dengan benar. Kalian akan jadi transformer yang diubahkan oleh Tuhan untuk mengubahkan keluarga kalian. Yang percaya katakan amin, saudara. Saya percaya itu. Saya percaya itu. Papa saya adalah seorang transformer buat saya, buat kami sekeluarga. Dulu saya lahir sebagai seorang anak yang hidup dalam keluarga yang miskin. Ya makanya kenal namanya tajin. Kalau nggak bisa beli susu, minum tajin. Wow, saya mengucap syukur, saya nggak besar dari tajin juga, tapi ada begitu banyak orang. Tapi saya mengucap syukur melalui kehidupan papa saya. Keluarganya dari Sumatera, dibawa semua datang ke Jakarta. Dan akhirnya keluarganya berubah, bahkan kenal Tuhan. Dan hampir semua keluarga sekarang percaya kepada Yesus. Dari orang-orang yang gak percaya kepada Yesus, ada satu orang yang berani keluar dari zona nyamannya, menerima panggilan Tuhan, menghidupi kehidupan yang lebih besar dari dirinya sendiri, dan pada akhirnya bisa mengubahkan lingkungannya. Saudara rindu jadi pengubah-pengubah lingkungan saudara? Pengubah dunia ini, amin saudara. Dan saya berdoa ada begitu banyak anak muda pada siang hari ini,
Kalian akan jadi transformer buat kota kita. Kalian akan jadi transformer buat bangsa kita. Kalian akan jadi transformer buat dunia di mana kalian ada. Dan Tuhan tempatkan kalian. Amazing. Karena Tuhan punya rencangan itu buat kita semua. Oke, nah saya mau masuk kepada Alkitab sekarang, saudara. Tadi itu cuman pendahuluan, appetizer-nya aja. Bahwa ada begitu banyak orang yang bisa orang percaya kepada Tuhan Yesus. Atau orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus bisa jadi transformer sebetulnya. Bisa aja. Tapi ada yang membedakan mereka pada akhirnya. Nah, Ibrani 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya mau saudara kita baca ini sama-sama. Dan saya akan bacakan buat saudara. Tolong ikutin ayat-ayat ini dan coba lihat contoh-contohnya nanti. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh sebab imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Next. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Stop dulu sebentar sini. Stop dulu ayat yang ketiga. Tolong balikin ke ayat yang ketiga. Karena firman Tuhan katanya. Itu menjadikan alam semesta. Sehingga apa yang kita lihat itu telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kita belum bisa melihat masa depan kita. Kita masih belum ngelihat bagaimana hidup kita, keberhasilan hidup kita nanti ke depan. Kita nggak pernah bisa ngelihat bagaimana keluarga yang harmonis yang bakalan kalian miliki. Kalian belum menikah, khususnya belum menikah. Dan juga yang sudah menikah pun kita belum bisa lihat ke depan ini seperti apa. Tetapi kita percaya betul dengan iman bahwa firman Tuhan menjadikan alam semesta dari yang nggak kelihatan menjadi kelihatan. Demikian dengan masa depan kita. Yang belum kelihatan masa depan kita. Tapi kalau kita hidup di dalam firman-Nya, percaya dalam firman-Nya, masa depan yang belum kelihatan akan kita lihat segera. Dan kita akan hidup di dalamnya. Percaya dengan itu saudara, karena ini iman. Dan imanlah yang membuat seseorang menjadi transformer. Imanlah yang membuat seseorang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Imanlah percaya kepada Tuhan. Iman yang percaya kepada Tuhan yang membuat orang berubah dalam kehidupannya. Dan bisa melihat masa depannya. Karena iman, ayat yang keempat. Semua karena iman. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Karena iman ia telah berbicara, masih berbicara sesudah ia mati. Next. Karena iman Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Lompat ke ayat yang ke-7. Langsung aja ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia tentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudaraku, iman adalah bahasa agama. Semua agama kalau bilang iman, wah itu agama banget. Wah itu kerohanian, hal-hal yang rohani, iman. Tapi sebetulnya enggak. Iman itu adalah hal-hal yang natural. Iman itu adalah hal-hal yang biasa sebetulnya. Yang kita semua, mau kita yang percaya kepada Tuhan maupun orang yang gak percaya kepada Tuhan, tetap punya iman. Imannya kepada Tuhan atau iman kepada yang lain, itu aja. Tapi iman itu adalah dipraktekkan oleh semua orang. Buktinya apa? Saudara datang ke tempat ini tadi, saudara memerlukan iman untuk duduk di tempat duduk saudara. Ada gak di sini datang terus ngecek, ini kaki kursinya kuat apa enggak ya? Goyang-goyang. Terus kalau udah kuat baru sudah duduk. Enggak ada seorang pun yang ngecek, saya percaya. Enggak ada seorang pun yang ngecek, itu kursi kuat atau enggak. Saudara dengan iman, saudara duduk. Dan puji Tuhan, enggak ada yang ngejeblak. Puji Tuhan enggak ada yang jatuh. Itu udah iman saudara. Bagaimana dengan kalau saudara naik pesawat? Pernah kenalan sama pilotnya? Saya mau kenal dulu pilotnya, saya mau tahu namanya, tinggal di mana, keluarga seperti apa. Dia lagi stres atau enggak, saya mau kenal. Karena sebelum saya naik, saya mesti kenal dulu siapa yang nyupirin saya. Kalau enggak saya enggak akan naik. Rasanya saudara enggak akan pernah naik. Karena enggak akan pernah dikasih kenalan sama pilotnya. Tapi kita dengan iman aja. Bayangkan 35.000 kaki di atas permukaan laut. Kita terbang tinggi banget. Tanpa pernah lihat siapa yang bawa pesawatnya. Betul gak saudara? Bukankah itu iman? Itu iman saudara. Kita taruh aja percaya kita. Udah duduk aja pasang seatbelt. Dengerin aja suaranya. Kalau udah mendarat ya mendarat. Kalau masih naik ya naik. Kalau belum mendarat ya berdoalah. Supaya mendarat. Karena kita kapan dia turun kita gak pernah tahu. Karena tergantung dari siapa yang bawanya. Dan yang bawanya kita gak pernah lihat. Itu iman saudara. Nah jadi orang percaya atau orang gak percaya kepada Tuhan. Sebenarnya sudah mempraktikkan iman. Betul.
Saudara keluar dari rumah saudara aja menuju ke tempat ini sudah beriman. Coba kalau saudara mau keluar dari rumah terus sudah mikir-mikir. Aduh, ntar ketajong nih. Aduh, ntar ini, enggak jadi keluar dari rumah. Artinya saudara keluar dari rumah aja perlu iman. Dan kita sudah praktekkan itu saudara. Namun itu semua disebut dengan blind faith. Atau iman yang buta. Tanpa mikir lagi kita udah percayain aja deh gitu. Nah saudara, kalau orang yang cuma pakai blind faith aja bisa sukses. Apalagi orang yang percaya kepada Tuhan yang memegang masa depan kita semua. Saudara bersama dengan saya? Kalau blind faith aja orang bisa berhasil, sukses dan bisa tembusin apa aja yang dia mau, apa yang dia pikirkan dan bisa kerjain. Apalagi ini Tuhan yang nyuruh kita. Apalagi ini Tuhan yang memiliki janji buat kita dan punya rancangan yang luar biasa dalam hidup kita. Kenapa kita gak mau percaya dan taruh iman kita kepada Dia? Kalau sementara tanpa iman yang melek pun, iman yang buta pun orang bisa berhasil. Apalagi kalau dengan iman bersama dengan Kristus. Nah, orang yang tidak kenal Tuhan juga bisa berhasil. Karena sebetulnya juga punya iman yang namanya blind faith tadi. Dia bisa percaya, betul saudara. Orang punya visi tanpa kenal Tuhan ya. Jangan salah mengerti saya. Orang yang gak kenal Tuhan, orang yang gak dekat sama Tuhan sekalipun, kalau dia punya visi, dia bisa baca situasi, dia pintar melihat kesempatan, lalu dia nekat untuk melakukannya. Kemungkinan besar dia bisa berhasil. Jadi jangan heran orang Kristen atau orang gak Kristen, kalau dia tanda kutip nekat, dia bisa berhasil saudara. Nah sekarang sudah bisa bayangkan. Orang yang kayak begini, yang gak kenal Tuhan, yang nekat aja bisa berhasil. Sekali lagi, garis bawahi. Apalagi kita yang hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Dalam rencananya Tuhan. Dalam rancangannya yang sempurna. Dan waktu dia panggil kita, kita ikutin dia. Kita berjalan bersama dengan dia. Dan dia pimpin kita, dia tuntun kita. Dia gak langsung pindahin kita ke sana. Ke tujuan kita enggak. Dia pimpin kita dalam perjalanan ini. Dan sementara perjalanan ini kita taruh iman kita kepada yang benar. Tuhan kita. Masa sih kita gak berhasil? Transformer adalah janji Tuhan sebenarnya buat kita. Kalau kita mau taruh iman kita kepada Tuhan. Nah apa sih ciri-ciri atau kriteria transformer di dalam Tuhan? Paling tidak. Ada tiga hal yang kita mau pelajari pada siang hari ini dengan sangat cepat. Karena waktunya memang berjalan dengan sangat cepat. Yang pertama, belajar dari seorang yang bernama Habel. Dia adalah seorang transformer yang dicatat di dalam kitab Ibrani ini. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-4. Saya mau saudara belajar ini dan saudara merdeka sebagai orang-orang yang akan dibentuk oleh Tuhan menjadi transformer dalam dunia saudara. Ibrani pasal yang ke-4, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Kita tahu Habel adalah seorang anak atau salah satu anak dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa punya dua anak namanya Kain dan namanya Habel. Nah dua-duanya kerja, dengar. Dua-duanya kerja. Kita mesti kerja. Dua-duanya mesti usaha dua-duanya. Nah, Kain bekerja sebagai seorang petani. Habel bekerja sebagai peternak. Dia punya ternak. Nah, dua-duanya mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Nah, cuman yang saya nggak habis pikir dari dulu, tapi saya udah dapetin jawabannya cukup lama. Dulu waktu saya masih sekolah minggu gitu ya, masih remaja, masih teens, masih youth. Saya berpikir kenapa sih kok Tuhan terima si Habel punya, kok si Kainnya enggak? Apa lantaran karena si Kain vegetarian? Karena ya dia tukang sayur gitu istilahnya. Tuhan rupanya enggak vegetarian loh. Tuhan tuh karnivora. Tuhan tuh pemakan daging gitu. Masa sih itu waktu saya masih kecil sudah. Nah saya berpikir gitu, Tuhan kok enggak suka sama sayur-sayuran ya? No. Padahal kalau kita lihat, coba saudara buka Kejadian pasal yang ke-4. Tolong bukain Kejadian pasal yang ke-4. Kejadian pasal yang ke-4 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan berapa banyak saudara? Sebagian dari hasil tanahnya itu diterjemahkan sebagai 50%. Setengah dari pendapatannya, setengah dari penghasilannya itu dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kain loh, artinya 50%. Sudah bayangin. Sakius waktu dia mempersembahkan hartanya kepada orang-orang miskin, dia bilang 50% dari setengah dari hartaku ku persembahkan buat orang miskin. Oh Tuhan diam-diam, Tuhan bilang
Good. Tapi ini Kain juga sama 50% loh. Sama seperti Zakius sebetulnya. Mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi dikatakan di situ Habel berbeda ayat yang keempat. Mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Garis bawah itu saudara. Anak sulung. Tuhan gak mempermasalahkan berapa banyaknya. Tapi Tuhan mempertanyakan seberapa sakitnya. Pemberian yang diterima oleh Tuhan adalah pemberian bukan berapa banyaknya. Tapi seberapa sakit waktu engkau memberi. Seringkali kalau di gereja kan gitu. Ayo kumpulin barang bekas, kita akan kasih barang bekas. Kayak tukang loa. Barang bekas, ayo baju bekas yang udah gak kepake, yang udah lama gak dipakai, ayo kirim. Well gak masalah sih, gak apa-apa sih saudara. Aman-aman aja, gak mempengaruhi keselamatan. Tapi kita ngeluarinnya gak sakit. Karena udah gak dipakai, udah ngegantung 10 tahun di situ. Daripada nyempit-nyempitin udah banyak baju baru, mendingan dikeluarin baju lama dikasih. Gak jadi masalah, gak sakit. Tapi pernah gak saudara memberikan sesuatu, begitu saudara keluarin, saudara kasih sama orang, itu sakit buat saudara. Pernah gak kita berpikir gini, nanti gereja kita akan lakukan, nanti tapi jangan sekarang. Siapin dulu hati saudara ya, siapin dulu. Nanti akan diumumin, mari kita akan memberi yang terbaik. Apa yang saudara punya, beri yang baru. Bayangin kalau saudara punya sepatu baru, saudara baru pakai sekali, mungkin saudara baru pakai sekali, masih belum lecet sama sekali, masih belum kotor bawahnya. Terus Tuhan bilang, kasih sepatu itu. Tuh yang putih itu tuh, kasih sepatu itu. Itu sepatu baru soalnya saya tahu itu masih bersih soalnya. Kasih coba yang itu. Saudara lagi enak-enaknya dipakai terus Tuhan bilang kasih itu. Itu sakit loh saudara. Dan korban anak sulung adalah korban yang menyakitkan sebetulnya. Kenapa? Karena itu yang diarep-arepin. Yang paling diharap-harapkan. Anak yang pertama nih. Orang tua di sini pasti ngerti. Anak pertama tuh anak yang diarep-arepin. Anak kedua memang gak terlalu diarepin walaupun tetap disayang. Sakit gak? Sakit kan? Waktu ketahuan Epi mengandung, wah kami senang luar biasa. Doain tiap hari, tumbangin tangan. Sampai 9 bulan keluar namanya Rachel Semira Ardania. Wah doain, wah ini anak dijaga. Dia gak boleh naik tangga sembarangan, gak boleh makan sembarangan. Wah semua dijaga, semuanya. Sampai pada akhirnya tuh, wah sampai ini anak 3 bulan. Epi bilang, telat lagi. Telat kemana? Telat, lagi hamil lagi. Anak kedua. Tapi karena lagi sibuk sama anak pertama, ini kan perhatiannya banyak di anak pertama. Jadi anak kedua gak terlalu diperhatiin. Dalam pengertian bukan yang gak disayang ya. Priscilla, bukan gak disayang loh kamu. Kamu tetap disayang. Dimanapun kamu duduk. Tapi anak yang keduanya udah naik tangga sembarangan aja udah pergi. Wah jalan sini, ngangkat ini segala macam. Nggak kayak anak pertama. Karena anak pertama itu kayaknya ekspektasinya tinggi banget, diharapkan banget. Tapi justru Tuhan minta yang pertama. Jangan khawatir yang kedua. Biasanya anak yang kedua karena mamahnya lebih kuat, mamahnya lebih jakjrak, mamahnya lebih kayaknya makan sembarangan gitu. Justru anak kedua lebih sehat dan lebih kuat biasanya. Dan yang paling biasanya adalah anak kedua lebih pintar. Biasanya. Dan saya adalah anak kedua. Biasanya. Tanpa mengurangi rasa hormat buat koko saya. Tapi biasanya. Karena memang anak pertama yang diharap-harapin jadi dijaga-jaga terus gitu saudara. Saudara bisa bayangin sekarang. Kalau si Habel lagi mengharapkan. Kambing gue lagi bunting. Udah nonjol tuh. Udah keluar. Keluar gitu. Kan anak pertama. Terus dia langsung. Ini milik Tuhan loh. Padahal kan ini pertama loh. Nggak tahu nanti bakalan ada yang kedua atau enggak. Belum tahu. Kalau dia mandul gimana yang kedua ya. Kalau dia nggak bisa lagi beranak gimana. Ini yang pertama soalnya. Dan ini yang terbaik. Yang terbaik diberikan kepada Tuhan. Apa artinya saudara? Menaruh hormat dan percaya kepada Tuhan dari kepemilikan yang paling berharga dalam hidup kita.
Kalau kita bisa mempersembahkan yang terbaik dan yang paling berharga buat kita kepada Tuhan, dan kita berani taruh percaya saya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan mencukupkan selanjutnya. Itu sakit, tapi itu yang berharga buat Tuhan. Transformer adalah seorang yang berani melepaskan apa yang dia paling cintai untuk Tuhan. Barang siapa yang takut kehilangan, dia akan kehilangan. Tapi barang siapa yang berani menyerahkan, justru dia akan mendapatkan. Itu firman Tuhan. Anak-anak muda, kalau engkau takut sama uang, mulai hari ini, deal dengan uangmu, persembahkan itu buat Tuhan. Lihat apa yang akan Tuhan lakukan. Saya nggak mau ngomong bohong. Mana mungkin pendeta ngomong bohong apalagi di mimbar ini. Tapi itu adalah janji Tuhan. Kalau engkau percayakan keuanganmu, apapun yang engkau sayang, dan engkau bilang ini, Tuhan aku rela, walaupun engkau mau ambil, silahkan. Aku memberikan, silahkan Tuhan. Karena aku lebih mencintai engkau daripada apa yang kau miliki ini. Kalau kita bisa bilang itu, kita siap jadi transformer. Ada banyak orang yang gak siap memberikan perpuluhannya kepada Tuhan. Kenapa? Oh, karena ada sesuatu yang saya lagi mau beli, ya saya lagi nabung-nabung. Udah jangan perpuluhan, no. Justru perpuluhan tuh begini konsepnya saudara. Saudara dapat 1 juta, 100.000 langsung saudara ambil, persembahkan dulu sebagai bagiannya Tuhan. Itu namanya korban sulung. 90%-nya baru saudara atur. Jangan begini, dapat 1 juta, ya beli ini, buat ini. Ya habis, gak cukup. Tuhan maaf ya, habis, gak cukup. Tuhan juga ngertiin atuh. Masa Tuhan gak ngertiin saya? Ini kebutuhannya banyak. Justru dengan kita mendahulukan perpuluhan kita lagi menghormati Tuhan dan lagi menaruh percaya kita kepada Tuhan yang akan memelihara dengan 90 ini. Lihat, engkau gak akan pernah minta-minta, gak akan pernah kekurangan, gak akan pernah kehabisan. Karena Tuhan is more than enough. Tuhan kita ada Allah yang lebih dari cukup. Dia gak butuh persepuluhan kita sebenarnya. Yang dia butuh adalah hati kita. Mau taat ke sama dia. Gereja kita gak pernah mintain perpuluhan saudara kan? Siapa yang pernah diteleponin? Perpuluhan. Saudara pernah? Gak pernah. Jadi apa yang saya khotbahin ini bukan lagi nagih sama saudara. Bukan. Saya lagi ngingetin saudara. Bukan ngingetin supaya bayar. Bukan. Ngingetin supaya hatimu jangan ada di uangmu. Tapi hatimu ada di Tuhan. Kalau hatimu ada di Tuhan. Dengar saya. Kalau hatimu ada di Tuhan. Tuhan yang punya semuanya gak mungkin berhutang sama kamu. Taruh imanmu kepada Tuhan. Transformer, engkau mulai dengan hartamu. Kalau engkau gak berani untuk melepaskan what is dearly to yourself. Apa yang begitu berharga buat engkau. Apa yang begitu engkau sayangi dan kau gak berani lepasin. Tuhan susah pakai kamu jadi transformer. Apapun itu. Habel mengajarkan kita bagaimana dia berani melepaskan apa yang menjadi kesayangannya. Apa yang menjadi ekspektasi terbesarnya yang dia harusnya dapatkan terlebih dahulu. Tapi dia kasih Tuhan duluan. Dan waktu kita mendahulukan Tuhan, Tuhan gak pernah membuat kita jadi nomor 2. Tuhan akan mendahulukan kita juga. Senggol kiri kanannya. Lu percaya gak sama dia? No. Jangan percaya sama saya. Percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Tidak akan pernah dibiarkan orang-orang percaya minta-minta. Dalam nama Tuhan Yesus. Dahulukan Tuhan. Lihat bagaimana dia akan melipat kali gandakan apa yang menjadi kebutuhanmu. Dia akan cukupkan. Yang pertama. Yang kedua saudara. Yang kedua. Ibrani 11 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat 5 dan 6. Henoh. Ibrani 11. Balik lagi Ibrani 11. Karena iman orang nomor 2. Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Henoh adalah salah satu dari beberapa orang yang gak ngalamin kematian. Diangkat sama Tuhan. Oh ini hebat saudara. Kenapa dia bisa diangkat? Dalam kitab Kejadian dituliskan bahwa Henoh bergaul erat dengan Tuhan. Namun itu gak cukup buat saya untuk meyakinkan bahwa dia ini adalah seorang transformer. Dia adalah seorang yang imannya di mana ya bergaul sama Tuhan. Saya juga bergaul sama Tuhan. Kita banyak yang bergaul sama Tuhan gitu. Tapi apa sih sebenarnya yang membuat dia spesifik bahwa dia betul-betul bergaul sama Tuhan? Yudas pasal yang pertama ayat yang 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Buka ini bersama dengan saya.
Yudas 1 ayat 14 sampai 16. Yudas cuma satu pasal. Jadi Yudas ayat 14 dan 15. Juga tentang mereka, sudah dengar nih. Henoh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ayat 15. Hendak menghakimi, garis bawahi, semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu, mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Ada 3 hal paling tidak yang membedakan Henoh dengan orang-orang di zamannya dan pada akhirnya dia disebut sebagai orang yang berkenan, bergaul erat dengan Tuhan. Dan dia mengalami hidupnya diangkat oleh Tuhan pada zamannya. Apa 3 hal itu? Kita udah belajar tadi, kita udah baca. Yang pertama, dosa perkataan. Hati-hati dengan mulut kita. Kalau mau jadi transformer, hati-hati dengan mulut kita. Karena mulut kita ini bisa mengeluarkan kutuk yang mematikan dan mengeluarkan berkat yang menghidupkan. Dari mulut kita yang sama ini bisa ngomong sesuatu yang membangkitkan semangat orang atau mematikan semangat orang. Dari mulut kita juga bisa memuliakan Tuhan, tapi juga bisa ngutukin Tuhan. Dari mulut lah, semuanya itu bisa keluar sudah. Dan apa yang ada di hati kita itu keluar dari mulut kita. Jadi Henoh bisa membedakan bahwa, no, saya gak boleh ngomong itu. Kalau saya ngomong itu sebenarnya saya lagi tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi dia ngobrol sama Tuhan, kalau ini saya boleh omongin gak? Nah sudah hati-hati dengan mulut kita, hati-hati dengan perkataan kita. Apalagi kata-kata sia-sia yang keluar. Kata-kata yang gak benar yang keluar. Sedikit-sedikit cerai. Hati-hati loh saudara. Ya ini sih buat yang udah nikah ya. Yang belum nikah, lagi pacaran, cerai. Ya aneh aja gitu ya. Lu mau cerai apanya? Masih pacaran ya, masih belum terikat. Tapi ini yang udah diikat sama Tuhan yang gak boleh diceraikan oleh manusia, gampang-gampang ngomong cerai. Hati-hati loh saudara. Karena itu gak berkenan kepada Tuhan, perkataan kita. Oh, sekali lagi saya ulangin. Perkataan hari ini gak perlu mulut. Perkataan hari ini cuma perlu jempol. Itu udah ngomong kemana-mana saudara. Apa yang saudara tulis di Facebook saudara? Apa yang saudara tulis di Instagram saudara? Instastory saudara? Apa yang saudara tulis di chat saudara? Apa yang saudara tulis? Status apa yang saudara bikin? Itu sebenarnya adalah perkataan kita. Jangan pernah ngutukin. Ini, karena tadi dibilang, mengutuki atau ngomong hal yang negatif. Saudara ngomong hal yang negatif tentang orang tua saudara. Saudara ngomong hal yang negatif tentang pasangan hidup saudara. Saudara ngomong hal yang negatif. Itu sama dengan dunia ini, jadi gak ada bedanya. Apakah kita bergaul sama Tuhan atau tidak ditentukan oleh apa yang kita ngomongin setiap hari. Transformer adalah orang-orang yang bisa jaga perkataannya. Kalau iya, bilang iya. Kalau enggak, ya enggak. Karena Tuhan akan membawa setiap perkataan kita ke pengadilan. Apalagi kata-katanya bohong lagi. Apalagi kata-katanya, kata-kata yang ngejelekin orang, memfitnah orang dan lain sebagainya. Yang mematikan karakter orang. Saya sering banget ini kasih contoh-contoh seperti ini. Yeruel, kamu tahu gak sih Yoel? Jangan ngomong-ngomong ya. Saya tahu banget loh. Dia kalau tidur ya, ngorok. Saya dengan ngomong yang seperti ini aja sama Jeruel saudara. Tanpa Yoel tahu. Dan saya ngomong yang jelek tentang Yoel pada Jeruel. Sebenarnya saya sedang membunuh karakternya Yoel. Buat Jeruel. Jeruel yang tadinya gak tahu bahwa Yoel tidurnya ngorok. Jadi akhirnya jadi tahu. Dan setiap kali ngelihat Yoel, Jeruel akan bilang, ngorok. Yang tadinya gak ada pikiran kotor di dalam dia. Tapi karena saya ngomong yang kotor kepada Jeruel tentang Yoel yang jelek, yang kotor dan lain sebagainya. Jadi akhirnya Jeruel dipenuhi oleh kata-kata saya yang kotor dalam pikirannya. Dan waktu dia ngelihat orang yang dimaksudkan. Saya kan jahat loh saudara. Hati-hati dengan apa yang kita ngomongin. Saudara ngomongin orang tua saudara. Nyokap gue begini, nyokap gue begini.
Kamu hidup sekarang karena siapa? Kalau bukan karena orang tua. Anak-anak, sayang gak sama orang tua? Mana anak-anak yang belum nikah, anak-anak yang masih sekolah, yang masih punya orang tua, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Bilang ini sama Tuhan, Tuhan, bilang sama Tuhan, saya bertobat. Ya udah Tuhan dengar, udah. Hati-hati loh, hati-hati jangan ngelawan orang tua loh. Kalau orang dunia bilang kualat. Kalau Alkitab bilang gak panjang umur. Hati-hati perkataan kalian sama orang tua. Orang tua juga sama anak juga, sama juga. Tuh kan, tadi anak-anak, orang tua gua gak diomongin. Oke, orang tua ya sekarang. Orang tua, jangan ngomongin anak yang negatif loh. Dasar lu bandel. Buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Jadi kalau anaknya bandel, orang tuanya pasti bandel. Yang orang tua mana yang orang tua? Yang tua. Coba bilang, Tuhan, saya bertobat. Udah amin. Oke, terusin. Lalu ngegerutu katanya, ngegerutu dan ngeluh tentang nasibnya. Zaman itu banyak orang yang ngegerutu dan ngeluh tentang nasibnya. Oh nasib gua nih kayak begini. Kenapa nasib saya kayak begini? Kenapa saya gak dilahirkan oleh orang itu? Kenapa saya dilahirkan sama papa mama kayak begini? Ngeluh. Ngegerutu. Dapat kerjaan, ngeluh. Gak dapat kerjaan, ngegerutu. Jadi lu mau apa? Dapat kerjaan ngeluh, gak dapat kerjaan ngegerutu. Bingung kan saudara? Dapat gaji segini ngeluh, dapat gaji segitu kurang. Gak akan pernah cukup kalau orang terus mengeluh. Kenapa suami gue kayak begini modelnya? Kalau ngelihat itu, wih. Kenapa bini gue kayak begini ya? Kalau ngelihat itu, wow. Ngeluh terus, ngomongin yang jelek terus tentang keluarganya. Ngomongin yang jelek terus tentang pasangannya. Kenapa ngeluh? Itu adalah kondisi masyarakat pada zamannya Henoh. Tapi Henoh gak ngikutin itu saudara. Saudara hati-hati loh. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan Allahmu untuk kamu lakukan. Mengucap syukur. Saudara lihat sekarang, kalau saudara duduk sama pasangan saudara, lihat pasangan saudara di sebelah. Oh, aku mengucap syukur. Ucap syukur. Walaupun penuh dengan tangisan. Saya tahu muka-mukanya penuh dengan tangisan. Ucap syukur. Karena itu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Saya gak bilang sempurna loh. Pasangan kita gak ada yang sempurna. Saya pun gak sempurna sebagai pasangan. Istri saya pun gak sempurna sebagai pasangan. Tapi kami belajar untuk mengucap syukur setiap hari. Terima kasih buat istri yang luar biasa. Husband, makasih banget. Makasih banget. Sampai hari ini, sampai malam tadi kami masih tidur pegangan tangan. Serius. Di depan anak-anak kami masih peluk-pelukan. Cuman sayang-sayangan. Masih gak apa-apa. Karena itu bentuk ucapan syukur. Jangan sampai kita peluk-pelukan sama orang lain. Itu bahaya. Gak boleh, dan itu pun gak boleh. Oke, saudara, ngucap syukur. Ngucap syukur dengan kerjaan saudara. Ngucap syukur loh, banyak orang gak bisa kerja. Ngucap syukur buat sekolah saudara. Tunas Harapan, itu sekolah yang bagus. Si pastor tuh gak kamguan kayak ini. Nah. Semua sekolah bagus di Bogor ini. Amin saudara. Dimanapun saudara sekolahlah biar benar. Betul-betul saya berdoa buat saudara jadi orang berhasil. Sekolah di mana aja. Mau sekolah negeri, mau sekolah swasta. Di mana aja. Semua sekolah. Bukan karena sekolahnya. Tapi karena attitude kalian yang benar waktu kalian sekolah. Itu yang menyebabkan kalian berhasil. Amin saudara. Dan lebih berhasil lagi kalau di Tunas Harapan. Oke, udah, cukup. Ngucap syukur di mana kalian sekolah. Ngucap syukur siapapun guru kalian nggak enakan, Pak, gurunya nggak enakan. Udah, gini aja, kita nggak bisa ganti gurunya soalnya. Udah, pokoknya kita ganti aja cara kita belajar. Guru nggak ngerti, oke, tanya aja nanti sama teman-teman, tanya sama mungkin guru-guru yang lain, tanya juga sama dia. Tapi kalian juga coba, Google udah ada kok sekarang. Udah Google aja, belajar sendiri, coba minta hikmat dari Tuhan. Tapi jangan ngegerutu, jangan mengeluh tentang nasibnya. Sudah bersama dengan saya? Terusin, next. Nuh, waduh waktu saya udah hampir habis. Ibrani 11 ayat yang ke-7, yang ketiga. Orang yang ketiga. Nuh. Saya buka. Ibrani 11 ayat yang ke-7.
Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman ia telah menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh adalah seorang yang dianggap sebagai transformer. Orang yang beriman. Catat dalam kitab ini. Kenapa? Saya bertanya-tanya kenapa Tuhan? Karena bukan cuma sekedar dia nyelamatin keluarganya. Tetapi dia, sudah bisa bayangin ya. Sudah bisa bayangin nih. Tuhan menyuruh Nuh melakukan sesuatu yang belum pernah ada dalam sejarah, yang belum pernah didengar oleh orang, yang belum pernah dibayangin sama orang, dan Nuh sendiri juga nggak tahu, nggak ada Google untuk referensinya, nggak pernah ada bayangan apapun. Jadi ini tuh apa gitu? Waktu Tuhan bilang Nuh bikin bahtera, karena akan terjadi hujan 40 hari, hujan pada saat itu pun belum banyak hujan. Jadi banjir pun nggak kebayang, banjir tuh apa gitu. Lalu bahtera, boro-boro bahtera, nggak ada orang yang pernah tinggal di laut. Semua tinggal di bukit dan di pegunungan. Jadi pada zamannya Nuh tuh, waktu Tuhan bilang, bangun bahtera, begini bentuknya, begini ukurannya, ikutin aja, taat aja, maka kamu akan lihat nanti hasilnya. Itu sama dengan saya bilang begini, saudara, pulang dari sini, tolong bikin karu kokoa. Karu kokoa. Hah? Apa? Karu kokoa? Nggak ngerti? Taat aja. Oke, nih gini. Pulang, kamu ambil terigu, kamu ambil telur, kamu ambil garam, kamu ambil bawang putih, bawang merah, kamu campur aduk, lalu kamu masak. Jangan lupa pakai telur. Karu kokoa. Udah, itu saya ngarang, itu saya ngarang. Oke, itu saya ngarang. No. Maksud saya adalah begini saudara. Waktu Tuhan bilang bahtera, itu sama, apaan sih itu Tuhan? Apaan ini teh apaan? Lalu Tuhan bilang, ambil kayu, ukurannya panjangnya segini, lebarnya segini. Waktu saya ukur-ukur saudara, gedenya itu segede gereja kita dari depan sampai belakang. Tingginya juga kira-kira sama nih, kayak begini nih bahtera. Sudah bisa bayangin gak? Nuh gak pernah punya referensi apapun, siapapun belum pernah ada yang bikin. Dan nama bahtera pun itu keruku kok. Aneh, apa sih itu? Tapi dia taat. Dengar, transformer adalah seorang yang selalu mau taat dengar suara Tuhan. Tuhan bilang apa ya? Aduh kayaknya mustahil, gak mungkin. Gini, kalau orang yang gak percaya Tuhan aja nekat, kenapa orang yang percaya kepada Tuhan gak percaya kepada Tuhan dan bilang gak mungkin? Karena Tuhan sanggup lakukan apa aja. Karena Tuhan sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di luar pikiran kita. Dan kalau kita bisa tanda kutip nekat, taat sama Tuhan, ikutin aja. Dan lakukan, walaupun kita belum bisa lihat. Namun Tuhan punya rencana yang besar. Kalau kita ikutin itu, kita akan lihat keselamatan bagi keluarga kita. Keselamatan buat kota kita, keselamatan buat bangsa kita. Seorang transformer adalah seorang yang selalu mau dengar kata Tuhan. Dan selalu mau taat apa kata Tuhan, walaupun dia gak ngerti. Walaupun belum ngerti. Tapi satu saat dia akan ngerti. Yang pertama, bebas dari kepemilikannya. Transformer. Gak terikat sama keuangannya. Dia berani untuk memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Karena dia percaya Tuhan sudah memberikan jauh yang lebih baik dari apa yang dia punya yang terbaik yang dia persembahkan. Yang kedua, seorang yang gak ikut-ikutan dengan dunia ini dengan nilai-nilainya. Seorang yang hidup berbeda dengan nilai dunia ini. Henoh. Yang pertama tadi Habel, Henoh. Dan yang ketiga, orang yang taat sama Tuhan walaupun belum ngerti sekarang. Walaupun belum tahu apa maksudnya Tuhan. Kayaknya saya gak pernah dengar yang kayak begini. Kayaknya gak pernah dilakukan sebelumnya seperti ini. Tapi kalau Tuhan suruh, saya mau. Saudaraku, dia adalah transformer. Cuma 3 aja kita baru belajar. Selama 1 bulan ke depan, kita akan belajar orang-orang lain, tokoh-tokoh lain. Dan siap-siap buat ini. Karena Tuhan sedang siapkan saudara dan saya untuk menjadi transformer generasi ini. Saya gak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kalian anak-anak muda yang usia 14 sampai dengan 25 tahun. 10-15 tahun yang akan datang. Gak pernah tahu kalian jadi apa. Tapi saya percaya betul. Apa yang bisa gereja ini lakukan buat kalian, menolong kalian, mempersiapkan kalian untuk jadi orang-orang di masa yang akan datang itu. Orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi transformer di masa yang akan datang. Gereja ini akan lakukan dengan taat, walaupun belum ngelihat hasilnya.
Tapi saya percaya Tuhan punya rancangan yang besar buat kalian. Jangan takut, jangan ngegerutu, jangan ngeluh. Berani aja mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Apapun itu. Setia dalam pekerjaan-pekerjaan kalian, setia di sekolah kalian. Dan walaupun kalian belum ngerti, jalanin aja. Walaupun kalian bilang, kenapa Tuhan saya mesti capek-capek sekolah, bangun pagi kayak begini. Udah gak ngerti saya, udah jalanin aja. Ada blessing in disguise buat kalian. Ada sesuatu yang Tuhan sedang sediakan buat kalian. Tundukin kepala saudara sekalian, sebentar. Mari kita datang kepada Tuhan. Sementara akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Saya mengundang singers, teman-teman musik, maju ke depan. Coba renungin dulu firman Tuhan sebentar aja. Dan identifikasikan hidup kalian dengan 3 tokoh ini. Karena Tuhan mau supaya kita jadi transformer, itu udah jelas. Makanya dia panggil kita jadi muridnya. Katanya pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa muridku. Tugas siapa? Tugas kamu. Kamu akan punya dampak dan pengaruh. Walaupun kalau belum dunia, tapi paling tidak di Yerusalem. Nanti ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah itu tahapannya udah ada, saudara. Kalau kalian belum melihat sekarang kalian punya dampak buat dunia yang lebih luas, paling gak dampak buat teman-teman kalian aja di life group. Teman-teman kalian aja di sekolah. Atau mungkin di kantor. Atau mungkin di rumah, dalam keluarga. Tuhan lagi siapin kalian jadi transformer. Yang membawa perubahan dalam hidup orang lain. Tapi kita mesti selesai dengan hidup kita sendiri. Terlebih dahulu. Mari, identifikasikan hidup kalian sementara teman-teman pemuji akan menyanyikan satu lagu. Identifikasikan, apakah saya berani mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan seperti Habel? Apakah saya berani untuk menolak pengajaran-pengajaran atau nilai-nilai dunia ini sehingga saya berani tampil beda? Kalaupun orang-orang ngomongin yang jelek-jelek, kalaupun orang-orang mengeluh dan segala macam, saya enggak. Saya mau mengucap syukur, saya mau ngomong yang benar, saya mau bicara yang benar, bicara jujur, saya mau. Dan seperti Nuh juga, saya mau mempersiapkan walaupun belum kelihatan hasilnya, tapi susah sekarang, saya belum ngerti, tapi saya mau tetap taat sama Tuhan. Identifikasikan hidup kalian kepada Tuhan. Dan lihat, minta sama Tuhan. Aku mau jadi seperti mereka. Dan aku mau jadi transformer dimanapun Tuhan tempatkan aku. Dalam hidupku saat ini, di musim ini, dalam generasi ini. Saya mau Tuhan, saya mau. Tundukin kepala kalian, tutup mata kalian. Audio standby.